Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya? Kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nashrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia supaya kita enggak angqadallah, enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Oh, pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa, chat di grup, kita ngerasa kayak di spam gitu. Wah, ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia enggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia enggak tahu, jadi jangan kegeeran, jangan baper sendiri. Wah, ustadz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustadznya juga enggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, ustadz ngomongin saya nih di depan umum. Siapa juga orang saya enggak kenal orangnya. Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya nggak khutbah Jumat nih. Kenapa nggak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cihanjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustadz? Keseringan ngomongin menasihati orang, jarang dinasihati. Nah, saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar kerasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya? Ada tuh, ego-ego ustadz kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah, enggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini, mulai muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah, terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak mungkin belum terbiasa ngomong depan umum, agak-agak nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong, tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa? Kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya, tapi saya tetap padahal boring banget ceramahnya, tapi saya kayak menghargai. Apa yang saya maksud di situ? Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustadz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh. Allah yang maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu.
Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke temen. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita. Enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa, jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam. Ternyata gak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak syarhus sadar, nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin, oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap. Atau enggak dia pasti ngonsep tuh, soalnya captionnya tuh panjang banget, pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita suuzonin itu cuma setan, bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia gak maksud kayak gitu. Setan yang nuntun lisan dia. Setan yang bikin dia mengatakan itu. Dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, gak apa-apa. Apa salah saya kata setan? Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan gitu. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir. Apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bilang, enggak, saya enggak godain kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya? Tapi tetap itu udah fitrah. Nah, dia setan. Tapi kalau jin enggak. Kita nggak boleh suuzon sama jin. Ada penampakan apa nih kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih. Enggak, dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar, nggak khusyuk pasti setan. Nggak bisa move on pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nah, nanti saya di-report, di-ban lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Banyak gening. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Secara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini gak bisa sekaligus, teman-teman saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau gak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin. Gak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus aja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. Gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya, udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi, ya tuh enggak apa kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu. Terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati itu. Pengennya kita berpihak sama dia. Itu enggak berpihak. Tahu enggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Enggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada 2, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat. Ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba,
dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini nggak soleh. Insya Allah kita nggak akan kayak gitu. Saya yakin nggak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita. Tapi nggak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B nggak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, yo dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya. Tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi nggak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya. Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, benar nggak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngebicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang nggak benar, tanyanya balik ke dia. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, nggak usah disampaikan. Kita kebalik, dia ngomongin kamu kayak gini, benar nggak? Nah, ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya, namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil, kita tusuk. Ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak bener nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu nggak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin. Yang penting kan saya nggak dengar, sehingga saya nggak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah nggak maafin dia, Allah nggak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua. Kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek buat saya sih. Saya husnuzon sama kita semuanya. Gak ada lah niat kita jelek pengen memfitnah orang, gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita, karena keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal-hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu. Misalnya ada yang bicara apa tentang istri saya nggak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini misalnya depan temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa nggak ngasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama nggak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Enggak, itu salah konsepnya. Enggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi belum tentu benar. Walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih, enggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang enggak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak kayak gitu. Saya kenal dia gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang gak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1, emang gak ada niat baik. Namimah level 2, justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh. Bukan sengaja pengen memalsukan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, Ustadz, saya pernah mendengar hadis gini. Saya sebagai Ustadz, oh gitu? Ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur. Atau kalau dia itu dengarnya nggak utuh.
Sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan main-main dengan hadis kan. Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara penjual pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa dan ulama. Ini 3 penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban 7 meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka 7 kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini maka dibebaskan dari sihir. Dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik. Ulama menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena nggak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis Nabi. Sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayatnya dari siapa, ini dari siapa. Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh, ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar, gak mungkinlah ustadz bohong atas nama Nabi. Terus saja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah, mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Kemarin ada yang ngomongin kayak gini, benar nggak? Siapa? Si Fulan. Tapi ini aku karena ke kamu dekat ya teman, jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya yang kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya bahasa lainnya mah ya. Makasih ya udah bikin malam saya nggak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seorang sahabat mencegat di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu? Belum. Orang itu ya Rasul, stop kata Nabi. Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya? Ya Rasul, biar Rasulullah tahu siapa orangnya. Jangan, saya nggak mau ketemu seseorang yang membuat saya bete duluan tentang dia. Biar saya ketemu dengan dia dan saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Jadi Nabi bisa nyaman. Ini cara Nabi menghargai orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita ke orang jaga perasaannya, kalau orang ke kita berlapang dada. Husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang. Ya, apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada 2 orang yang lagi punya masalah rumah tangga. Kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu. Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A. Yang B juga pembela si B. Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba 2 orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan nauzubillah nih teman-teman, ada peran kita di dalam perceraian 2 orang yang mungkin terjadi. Atau 3 orang atau 4 orang atau sekian banyak orang cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya Ustadz? Gara-gara kita ngebelain dia. Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya. Benar juga ya kata kamu, berarti saya harus menceraikan istri saya. Enggak, saya enggak nyuruh cerai ya, tapi dia emang kayak gitu orangnya. Dan ini sering kayak gitu. Ke teman kita juga kayak gitu, ke kantor, di kuliah, di persahabatan. Ini namimah teman-teman. La yadkhulul jannah an-namam. Enggak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba. Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan 2 konsep ini. Satu surat At-Taubah, Ra'fah. Satu lagi surat Al-Insyirah, Syarhus Sadar dalam bergaul kita. Sehingga insya Allah kita gak punya banyak masalah di antara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin Dayakolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan,
ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohingya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dipakai buat itu daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Itu buat saya tuh nggak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30% aja, 70%-nya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga. Semua orang punya masalah keluarga, tapi saya nggak mau berlarut-larut. 30% aja. Sisanya, kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar, bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sekedar wacana, tapi memperbaiki perilaku dan akhlak kita.